Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga untuk kesembuhan semua yang sakit, keluarga atau para santri semuanya yang sakit, semoga diberikan kesembuhan. Dan kita juga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan ngajinya sampai nomor berapa? Halaman berapa? Berapa? Halaman 36, sudah mau habis. 37. Nah, nomornya berapa? 43 ya. Kemarin terakhir itu bahwa ada 3 hal yang disukai oleh Kanjeng Nabi. Kemudian Sayyidina Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga memiliki 3 hal yang favorit ya. Kemudian sekarang nomor 43, tersesat, sengsara, dan terhina itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin agak cepat. Wa an ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah. Kalau statusnya orang itu ahli hikmah ini. Ahli hikmah itu biasanya orang itu ilmune tuwa. Apa? Ilmune ini beda dengan ahli syariat. Beda dengan ahli syariat, tapi dia lebih mendekati kepada orang yang tasawuf, itu ahli hikmah itu. Ahli hikmah itu bisa menerima siapa saja. Dia bisa menerima semua kalangan. Baik itu orang yang tidak pernah sholat, arek nom-nom sing beling-beling. Itu kalau di tangan orang yang ahli hikmah, itu bisa bertaubat atau bisa menjadi orang yang baik. Contohnya seperti siapa? Seperti ya Gusmi itu. Gus Dur itu tahun 70, tahun 80 itu rutin menulis di koran-koran yang sebenarnya bertolak belakang dengan keislaman atau ke-NU-an atau kepesantrenan, yakni Tempo dan Kompas. Tempo dan Kompas itu kan segmentasi pembacanya itu kan orang-orang abangan, orang-orang yang istilahnya bukan orang agamawan ya, bukan orang pesantren. Tempo dan Kompas. Nah, Gus Dur itu rutin menulis di situ memperkenalkan tentang pesantren. Kalau sekarang pesantren itu dihujat, banyak orang yang tidak memahami tentang pesantren, konsep barokah, sampai konsep khidmah, sampai konsep ro'an dan sebagainya. Orang luar bisa berkata apa saja, kita membalasnya itu ya jangan terus kemudian kamu tidak tahu apa-apa tentang pesantren. Jawaban seperti ini tidak menyelesaikan masalah. Kamu tidak tahu apa-apa tentang pesantren. Dia memang tidak tahu. Tapi Gus Dur itu memberikan contoh konkret dulu ya. Dulu tahun 70-80 itu Gus Dur itu sering menulis tembus ke Kompas, kemudian Tempo, koran-koran yang seperti itu, di mana waktu itu banyak sekali, belum banyak kiai-kiai yang dari kalangan pesantren itu nulis di media sebesar itu. Belum Jawa Pos belum besar ya, waktu itu masih Kompas dan Tempo. Nah, Gus Dur itu memperkenalkan tentang pesantren, memperkenalkan tentang sosok kiai. Ada kiai yang ketat dalam syariat itu figurnya seperti ini, seperti Mbah Bisri Samsuri umpama. Ada juga kiai yang nyeleneh, kiai yang suka mendampingi orang-orang yang di jalanan, kemudian orang-orang yang suka di klub malam, contohnya seperti Gusmi itu dikenalkan oleh Gus Dur. Ada kiai yang humoris dan sebagainya. Nah, masuknya ke situ, masuknya melalui tulisan-tulisan yang ilmiah. Itu esai-esai Gus Dur itu kan kemudian terkumpul dalam sebuah buku Kiai Nyentrik dari Pesantren. Itu salah satu bukunya Gus Dur. Itu luar biasanya Gus Dur. Nah, ada juga Bunga Rampai, artikel-artikel Gus Dur itu yang Islamku, Islam Anda, Islam kita, itu kan buku yang tebal. Itu kumpulan apa? Kumpulan opini-opininya Gus Dur di berbagai media yang tersebar. Itu kan tulisan Gus Dur tahun 70, 80 sampai 90 itu kan puncak intelektualitasnya Gus Dur. Lagi produktifnya itu. Dan kalau
saya aja baca beberapa artikel itu sangat bernas sekali, artinya sangat padat dan enak. Dulu Gus Dur itu sudah menolak itu konsep toa yang mengganggu. Konsep toa yang mengganggu. Saya sebenarnya juga agak terganggu seandainya masjid ini, ya, masjid ini setiap Jumat apa itu 9 legi ya, Bu. Banter itu loh dari pagi ya mulai duha sampai jam berapa 10 kalau tidak salah. Ya bagi sebagian orang nggak apa-apa, tapi kalau Anda sekolah, Anda ngajar, saya juga aktivitas, ada anak kecil. Itu sajane nek wong sing terbuka itu terganggu, tapi kan ya piye maneh gitu kan. Artinya tidak harus menggunakan mic luar, tapi menggunakan mic dalam. Itu pun yang kedua nek ngajine enak. Kadang ono sing salah-salah iku ya ning kuping rasane guatel ya. Tajwide makhorijul huruf kate ayat ngene apa iku tertatih-tatih iku kayak pengen membetulkan rasanya ya. Tapi ya enggak apa-apa. Nah, kayak gitu itu seharusnya ada tempatnya. Jadi bahwa itu untuk sholat 5 waktu, tapi untuk perayaan-perayaan agama, ritual-ritual yang insidental itu pakai medal. Nah, itu Gus Dur sudah tahun 70-80 sudah mengulas itu. Kemudian Nur Kholis Majid ya toh, itu semuanya dari Jombang. Nur Kholis apa itu MH Inun Najib, kemudian Nur Kholis Majid, Cak Nur, Gus Dur, itu 3 serangkai yang pikirannya itu betul-betul sangat moderat, terbuka. Nah, Gus Dur dari Amerika, Gus Dur dari Cak Nur ya. Cak Nur itu dari Amerika, kemudian Gus Dur itu sudah keliling mana-mana, ke Mesir, ke Irak, Baghdad itu ya, kemudian Gus Dur pernah keliling Eropa dulu itu ya. Nah, itu kan akhirnya pikirannya terbuka. Contoh Gus Dur ketika menulis tentang Paris atau Prancis, di sana ada taman apa gitu namanya ya. Terus saya cek di Google, memang ada itu betul. Jadi Gus Dur itu pernah ke sana gitu. Belum lagi kemampuan bahasa asingnya Gus Dur yang di atas rata-rata, luar biasa pokoknya ya. Nah, itu kalau Gus Dur memperkenalkan diantaranya itu ada sosok kiai yang ahli hikmah. Nah, memang pernah saya sampaikan juga kalau tidak salah minggu lalu, sekarang itu memang ada penyerangan terhadap pesantren. Polanya adalah satu, yang diserang duluan itu adalah Gus Ning, digoleki kesalahannya, dicari-cari kelemahannya. Kemudian yang kedua habaib, kena fitnah, kena caci maki dan sebagainya. Itu sampai sekarang kan ada polemik nasab habaib itu direndahkan. Kemudian sekarang yang diserang adalah kiai dan ulama itu mulai diserang. Ya, ini ada buzzernya, ada oknumnya, ada dana di balik itu. Tidak semuanya berjalan dengan alami, ini by design semuanya gitu loh ya. Sekarang yang diserang adalah pesantren. Nah, ironisnya adalah orang luar di sana banyak yang tidak bisa membedakan antara boarding school dengan pondok pesantren. Boarding school dengan pondok pesantren itu beda. Tidak bisa disamakan boarding school yang bermanhaj salafi ya, yang Wahabi itu. Mereka kan tidak mau disebut Wahabi. Mereka berkamuflase maunya disebut salafi, padahal itu adalah salafi Wahabi, ya toh. Nah, sekarang itu banyak orang perkotaan yang gak NU-NU-an. Dia bilang gitu, padahal sebenarnya dia NU, aku gak NU-NU-an. Akhirnya anaknya disekolahkan di sekolah yang afiliasinya tidak jelas. Tapi satu sisi kita juga harus terus berbenah, ya. Sepahit apapun kritik seseorang, meskipun itu dengan kata-kata kasar, kata Imam Ghazali, pelan saja, ya. Kalau memang itu memang kesalahan kita dari segala hal, manajemen, pelayanan dan seterusnya, ya. Kita itu ini sekarang momen untuk berbenah. Kalau tidak ada peristiwa kemarin ya adem-adem saja. Akhirnya kan terus ada harus UMB, harus standarnya bagus. Tapi itu tadi harus nunggu ada peristiwa yang menghebohkan itu. Jadi apa ya, seharusnya itu ini di dalam kata pepatah Al-Hikmah juga mengatakan maso ibu kaumin inda kaumin fawaidu. Musibah sebuah kaum itu adalah faedah bagi kaum yang lain. Tatkala di sana ada peristiwa musibah, bencana alam atau apapun itu, ya, bagi yang tidak terkena atau tidak terdampak itu orang yang bijak akan mengambil hikmah dari peristiwa itu. Tapi orang yang cuek, orang yang bodoh, dia tidak akan mengambil apa-apa. Nah, seperti itu. Itu adalah, maka di sini hukama itu adalah ahli hikmah. Bukan ahli hukum ya, tapi ahli hikmah. Orangnya bijak, dia bisa menerima semua kalangan.
Ada 3 perkara di sini. Mani atau sama biaklihi dhalla. Barang siapa, ini kayaknya sudah ya, yang berpegangan pada akalnya dia akan tersesat. Kenapa? Karena akal itu sangat rentan dicampuri dengan hawa nafsu. Nah, itu kemarin saya terangkan ada istilahnya rasionalisasi. Asli ini gak masuk akal tapi dimasuk akal. No, korupsi itu kan tidak boleh. Tapi orang itu dirasionalisasikan. Kenapa? Oh, ini tidak apa-apa kok karena saya dulu modalnya banyak, saya boleh korupsi, wajar, lumrah. Itu rasionalisasi namanya, ya. Wa man istaghna bimalihi qalla. Barang siapa yang mencari kecukupan dengan harta bendanya, maka ia akan menuai kesengsaraan. Serta barang siapa yang mencari kemuliaan dari sesama makhluk, maka ia akan terhina. Kalau mencari kemuliaan, ingin dipuji, ingin disanjung, jangan kepada sesama makhluk. Tambah soroh, tambah hina, karena kita berharapnya kepada makhluk. Yang keempat, buah dari ma'rifat, wa anfa'dil hukama, samratul ma'rifat, buah ma'rifat. Ma'rifat itu apa? Mengenal Allah. Salasu khisalin. Ada 3 perkara. Yang pertama al-haya, malu kepada Allah. Al-haya minallah. Wal hubbu fillah, cinta kepada Allah. Wal unsu billah, rindu berjumpa dengan Allah. Ini ma'rifat. Kayak apa itu karangannya pengarang itu Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtudurar yang kemarin dirayakan di Solo itu, tahu ya? Haul Solo istilahnya ya, yang ramai sekali kedatangan Habib Umar. Itu kalau makamnya Habib Ali Al-Habsyi itu tidak di Solo, di Yaman sana, Sewun Hadramaut sana. Tapi diperingatkan di sini karena anaknya dulu hijrah ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Solo. Nah, itu barokahnya. Tapi apa? Itu semua karangannya Maulid Simtudurar itu semuanya dikaitkan dengan Allah. Seperti penciptanya Nabi Muhammad dikaitkan dengan Allah. Kemudian sifat-sifatnya Nabi Muhammad semuanya. Karena itu beliau itu dalam keadaan makom yang dia tenggelam dalam cinta. Dia tidak bisa berkata apa-apa karena memang sudah jadab ya, artinya sudah alamnya itu ngarang pujian-pujian kepada Rasulullah itu seperti itu. Nah, termasuk begini, kita kan banyak ritual ya, banyak bacaan yang kita baca, ono yasin, ono tahlil, ono istighosah kayak tadi itu. Terus apalagi panjenengan ada maulid tiba pengarangnya Ad-Dibai, Barzanji, Manakib itu artinya biografi ya, Barzanji berarti pengarangnya Barzanji itu dinisbatkan kepada pengarangnya. Nah, termasuk qasidah burdah ya. Burdah itu artinya selendang hijau. Pengarangnya adalah Abu Sa'id Muhammad Abu Sa'id Al-Khudri, Sahibul Burdah dari Mesir. Nah, itu juga sama. Itu ketika ngarang itu benar-benar dalam keadaan yang betul-betul apa ya, seperti betul-betul sudah sangat cintanya, itu luar biasa. Ada yang mengatakan inti dari burda itu adalah pada bait segala sesuatu itu bergantungan kepada Rasulullah. Segala sesuatu itu bergelantungan atau bergantungan atau berkaitan dengan Rasulullah. Semua para nabi, semua para rasul, nanti ketika di akhirat itu semuanya itu ya gandoli Kanjeng Nabi. Bahkan para nabi saja loh, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu ketika di akhirat itu ngomong kok, saya itu pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Ya, apalagi kita ya, yang jelas-jelas umatnya Rasulullah. Nah, itu ada bait yang sangat disukai oleh Rasulullah. Ada burdah, kemudian ada apa itu Simtudurar, ya kan? Macam-macam itu kalau dibaca bagus ya, paling enggak seminggu sekali. Nah, jadi kalau rumah itu sering dibacakan sholawat, ya aman dari mara bahaya. Kemudian lanjut yang ke-45, cinta, iffah dan pangkal keyakinan. Wa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-mahabbatu asasul ma'rifah. Cinta kepada Allah adalah asas ma'rifat. Wal iffatu alamatul yakin. Iffah itu tandanya yakin. Iffah itu adalah menahan diri, menjaga diri dari terjerumus kepada hal-hal yang tidak disukai, ya dilarang, seperti makruh, haram. Itu berusaha sebisa mungkin itu dia memiliki sifat iffah. Wa rasul yakin at-taqwa.
At-taqwa, pangkal keyakinan adalah takwa, waridho bitakdirillah, dan ridho terhadap takdirnya Allah. Takdir itu artinya sesuatu yang sudah diukur. Dari kata miqdar, wis ono ukurane, wis ono takarane. Itu namanya apa? Takdir. Oh, anjen wis takdir usianya sampai sekian, dia wafat usianya 45 tahun. Itu takdir kan? Nah, takdir itu kan ukuran, takaran. Takarannya ya wis sakmono. 46. Pokok cinta kepada Allah. Wa an Sufyan bin Uyainah radhiyallahu anhu qala man ahabballah ahabba man ahabballah ta'ala wa man ahabbahu Allah ta'ala ahabba ma ahabba fillah ta'ala wa man ahabba ma ahabba fillah ta'ala ahabba alla ya'rifuhun nas. Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka ia akan cinta kepada orang yang dicintai Allah. Nah, ini. Dan barang siapa yang cinta kepada orang yang dicintai Allah, maka ia akan cinta kepada perbuatan yang dilakukan karena cinta kepada Allah. Yes, pokoknya ujung-ujungnya Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah. Dan barang siapa yang cinta kepada perbuatan yang dilakukan karena cinta kepada Allah, maka ia akan cinta melakukan perbuatan itu tanpa diketahui manusia. Gak peduli wong, gak peduli pujian, dia beribadah ikhlas. Makanya surat Al-Ikhlas itu disebut Al-Ikhlas karena murni. Ya, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada kata ikhlas di situ. Karena murni. Kalau ayat yang surat lain kan kebanyakan ada, diambil dari kata yang ada di situ. Surat Al-Fil contohnya ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Surat apa? Al-Maun contoh ya. Al-Maun, ara'aital ladzi yukad, dan seterusnya. Terus wadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil. Terus sallina alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Nah, itu diambil dari belakangnya itu. Banyak ya. Surat Quraisy apa? Li'ila fi Quraisy ila fihim. Saya tak tes. Apa laporan? Ayo Mas Hanif, ayo Mas Hanif. Pengantin nyar. Nek apal tak kon anu Bu Hanifah tak kon les privat. Ayo. Quraisy, surat Quraisy, ayo. Sing banter Mas. Diila. Wa amanahum in khauf. Oke, wis lulus ya. Bisa ngetes munakosah nanti ya. Oke ya. Nek imami ben gak sing gak diwaca kulo terus ya. Sing liyane diwaca ya. Ila fi Quraisy. Al-Adiyat apa lho ora Al-Adiyat ya. Apa ya? Al-Adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Innal insana li rabbih lakanat wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairin afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzin khabir. Sekali-kali diwaca ning salat ben gak lali. Surat-surat yang jarang dibaca itu ya. Bukti cinta yang sesungguhnya wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sidqul mahabbah fi salasati khisal. Kebenaran cinta itu tergantung pada 3 perkara. Ayyahtaro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Lebih memilih ucapan kekasih daripada ucapan orang lain. Jadi apa yang dia ucapkan itu mengutip ucapan kekasihnya. Maksudnya gimana? Ya, panjenengan kalau ngomong itu adalah inti-inti dari intisari Al-Quran dan hadis atau perkataan para ulama. Maksudnya seperti itu. Ya, bukan omongan-omongan orang lain yang nggak jelas terus kamu omongkan kembali kepada seseorang. Kamu ngomong kepada anakmu, ayo nak, ayo sholat, jangan males. Itu kan penjauhan dari perintah untuk sholat, gitu kan? Aqimus sholah wa atuz zakah. Nek ngomong ojo kasar-kasar gitu. Nah itu kan kita mengutip dari ayat Al-Quran kan juga ada. Nah itu kalau kita nisbatkan kepada perkataan kekasih, maka itu bukti nyatanya cinta. Sama dengan hadis ya. Sama dengan kata-kata ahli hikmah. Nah, kemudian lebih memilih duduk bersanding kekasih daripada bersama orang lain.
Wa yakhtaru mujalasata habibihi ala mujalasati ghairihi. Dia milih duduk dengan kekasih daripada duduk bersama orang lain. Jadi wong iku nek lumrahe nek lagi kasmaran, dia kan seneng itu. Duduk bersebelahan dengan yang dikasihinya gitu kan, daripada bersama orang lain. Wa yakhtaru ridha habibihi ala ridha ghairihi. Dia memilih ridha kekasih daripada ridhonya orang lain. Oke, selanjutnya tamak, taat dan qana. Wa an Wahbi bin Munabbahin al-Yamani radhiyallahu anhu maktubun fit Taurat al-haris fakirun wa in kana mahlikud dunya wal muti' lillahi ta'ala muta'un linnas wa in kana mamlukan wal qani' ghaniyun wa in kana ja'ian. Ini bagus. Tertulis di dalam Taurat, orang yang tamak adalah dia sengsara. Tamak, rakus, dia pasti sengsara. Meskipun dia itu memiliki dunia, karena rasa puas itu tidak pernah tercukupi, ya kan? Kata Mahatma Gandhi apa ini? Dunia itu mampu menampung jutaan orang, mampu mencukupi kebutuhan ratusan juta orang atau miliaran orang, tapi dunia itu tidak mampu mencukupi untuk kepuasan segelintir orang, 7 orang atau berapa, ya kan? Kalau sekarang teorinya sekarang apa itu? Global konspirasinya itu apa? Global elite ya, ada istilahnya apa? Jarene dunia iki admine iku tergantung wong 5 mbok wong 7 gitu loh. Admin dunia istilahnya ya. Apa jare wong iki gitu kan? Nek wae perang ya perang, nek wae Covid ya Covid, nek wae disetting ngene ya ngene, nek disetting emas anjlok ya atau emas naik kripto dan sebagainya itu kan dikontrol segelintir orang. Ya, kan itu ada pertemuan rutin itu di berita kan ada di Detik itu kan ada Global Elite Summit itu. Jadi yang perkumpulan dari orang-orang terkaya di dunia, orang-orang tertentu ya, yang mengadakan kumpul rutin setahun sekali. Mbok apa sing diomongno. Ya, perkembangan AI atau apa kedokteran, ilmu kedokteran, medis dan sebagainya. Ya mereka yang menentukan arahnya itu zaman sekarang. Ya, itu betul apa kata Mahatma Gandhi. Dan ini kata Al-Hikmah ini juga orang itu pasti akan sengsara apa meskipun dia memiliki dunia. Orang yang taat kepada Allah akan disenangi meskipun ia seorang hamba sahaya. Dan orang yang qanaah merasa cukup itu orang yang kaya meskipun kelaparan. Jadi konsep kita itu adalah apa ya? Qanaah. Qanaah itu menerima yang ada gitu loh. Oke, 49. Keutamaan orang yang ma'rifat kepada Allah. Wa an ba'dil hukama. Arafallahu lam yakun lahum al-khalqi ladatun. Wa man arafa dunya lam yakun lahu fiha rufbatun. Wa man arafa adlallahi ta'ala lam yataqaddam ilaihi al-khusma. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, maka tidak ada lagi kenikmatan bersama makhluk. Nah, ini sudah makom lain ini ya. Dan barang siapa yang mengetahui dunia, maka tidak ada lagi kecintaan baginya tentang dunia. Wisro hakikatin dunia itu kaya apa? Wis gak seneng dunia. Serta barang siapa yang mengetahui keadilan Allah, maka ia tidak akan didatangi musuh. Takut, senang dan dekat. Oke. Langsung yang terakhir, nomor 55. Berarti minggu depan kita langsung ke bab bawahnya itu apa? Babur ruba'iyu. Perkara-perkara yang harus dijauhi oleh orang yang beriman. Wa qala Malik bin Dinar. Ini sosok yang sering disebut juga Malik bin Dinar. Ahbis atau ihbis salasan bisalasin. Tahanlah 3 perkara terhadap 3 perkara. Hatta takuna minal mu'minin. Sampai kamu tergolong orang beriman. Yang pertama, al-kibru bitawadhu. Hindari 3 sikap dengan 3 cara. Yang pertama, hindari sikap sombong dengan tawadhu. Cara meredam kita arogan, ya kudu tawadhu. Wal hirsu bil qanaah. Wal hirsu bil qanaah. Apa itu? Hindari sikap tamak dengan qanaah. Ini lawannya. Wal hasadu bin nasihah. Sikap dengki dengan cara nasihat. Nah, ini tips praktis saja. Kalau kita merasa sombong, arogan di jalanan itu kan banyak ya.
platnya apa itu TNI atau platnya jabat arogan, pakai strobo, pakai apa itu? Wat tutut itu ya. Sepeda motor tapi platnya TNI, nanti kalau nendang-nendang orang itu kan wis takabur. Nah, kita bisa meredamkannya itu dengan tawadhu. Kemarin itu yang demo habis-habisan yang di Jakarta itu, tahu ya jenengan? Yang sampai menjalar ke kota-kota itu. Itu sopo itu alumni kita yang di Batang itu, Deva itu kan telepon. Deva itu kan jadi polisi toh. Assalamualaikum Gus, ngapunten kula badhe telepon sekedap. Angsal pemboten. Ya Pak, lapo? Niki komandan kula badhe matur. Assalamualaikum, Yai. Nggih, terus pundi Dan? Ini kan banyak demo ini. Kita kan juga sebagai kepala keluarga, kita itu berangkat itu tidak berani pakai seragam. Karena kalau pakai seragam bisa diamuk massa itu. Ya, kemudian intinya dia minta doa juga selamat karena dia pengen pulang ketemu keluarga, kayak gitulah. Sisi manusiawinya aparat kepolisian ya, minta doa, minta Fatihah. Nah, itu komandannya itu. Kemudian teman-teman yang lain juga polisi-polisi yang lain minta doa. Itu Deva itu, ya. Nah, itu artinya apa? Artinya apa? Sikap ya ternyata masih banyak juga ya polisi yang memiliki sifat tawadhu. Sikap apa? Tawadhu. Seperti itu, ya. Nah, kemudian kita mengkanter sifat tama itu dengan qanaah. Kemudian la yajtami'u, bawahnya itu terakhir, la yajtami'u fi jawfi abdul iman wal hasad. Abdul al-iman wal hasad. Tidak akan bersatu untuk selamanya ya, di dalam rongga seorang hamba apa? Iman dan dengki. Iman dan dengki ini sejatinya dia tidak bisa menyatu di dalam hati seseorang. Jadi nek mukmin sejati ya sebisa mungkin apa dengki itu dihilangkan. Tirakat yang paling berat itu adalah tirakat hati. Bukan tirakat gak mangan, bukan tirakat poso, bukan tirakat ngaji Quran qiyamul lail, tapi zaman sekarang ini apa? Tirakat hati. Tirakat hati itu maksudnya gimana? Kalau ada orang senang, kita ya ikut senang. Kalau ada orang sedih, ya kita ikut mendoakan, ikut berbelasungkawa, jangan terus bersyukur. Berarti itu hasud. Kalau ada orang yang kehilangan nikmat, terus kita kok senang, berarti ada yang salah. Berarti masih ada sifat hasud. Hasud itu apa? At-tamanni bizawalin ni'am. Ngarep-ngarep ilangi nikmat kepada seseorang. Itu adalah hakikat dari hasud. Jadi di sini dikatakan tidak akan bersatu di dalam rongga seorang hamba, di dalam hati seorang hamba, iman dan dengki. Karena ini hakikatnya kontradiktif ya. Titik wallahu alam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna. Allah ya salli wa sallim daiman. Aduh likulli haulin minal ahwali muhtaham ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma ya wasi'a. Muhammad